Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Hari ini kita akan mempelajari kisah Ashabul Kahfi dan hikmah yang dapat diambil di dalamnya. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita awali dengan membaca basmalah dan dilanjutkan dengan doa akan belajar, agar ilmu yang kita dapatkan nanti bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama yaitu memahami kisah Ashabul Kahfi. Yang kedua, mendeskripsikan perilaku dari keteladanan Ashabul Kahfi. Dan yang ketiga, yaitu dapat meneladani kisah Ashabul Kahfi dalam kehidupan sehari-hari. Sudahkah kamu mendengar kisah tentang Ashabul Kahfi? Ashabul Kahfi merupakan salah satu kisah sejarah dalam Islam yang sungguh menakjubkan. Konon, kisah ini terjadi beratus-ratus tahun sebelum zamannya Rasulullah. Kisah yang juga diterangkan dalam surat Al-Kahfi ayat 9-26 ini menceritakan tentang para pemuda yang bersembunyi di dalam gua dan melarikan diri dari kekejaman Raja Daqyanus. Nama 7 pemuda tersebut yaitu Makslimina, Yamlika, Martumus, Kastumus, Bayrunus, Yabunus, dan Tamlika. Sedangkan nama anjingnya yakni Kitmir. Pendapat lain seperti dari Syekh Al-Jubai mengatakan bahwa nama anjing tersebut adalah Hamron. Namun hanya Allah lah yang mengetahui kebenarannya. Adapun kronologi kisah Ashabul Kahfi. Melansir dari beberapa sumber, Ashabul Kahfi terjadi semasa kepemimpinan Raja Daqyanus di sebuah negeri Ephasus sejak tahun 249 sampai 251 Masehi. Raja Daqyanus adalah seorang raja penyembah berhala yang kejam. Beliau selalu mengancam akan menghukum mati siapa saja yang tidak selaras dengan perintahnya. Begitu pula yang terjadi kepada beberapa pemuda dari golongan bangsawan yang menentang keras untuk menyembah berhala. Raja Daqyanus pun memerintahkan para pengawal untuk membawa pemuda tersebut ke hadapannya, dan kemudian ditanya mengapa mereka tidak mau menyembah berhala. Dengan lantang mereka menjawab bahwa alasannya tidak mau menyembah berhala tak lain adalah ingin menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raja Daqyanus yang tidak terima berusaha membujuk mereka dengan menawarkan sejumlah kenikmatan dunia, mulai dari harta hingga jabatan, agar mereka mau meninggalkan keimanannya. Namun, berkat keteguhan dan kemantapan hati mereka memutuskan untuk mengasingkan diri ke dalam gua. Saat memasuki gua tersebut pun, ketujuh pemuda ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon rahmat dan belas kasih-Nya. Allah kemudian membuat mereka tertidur dalam waktu yang cukup lama, yakni selama 309 tahun. Mereka kemudian dibangunkan oleh Allah dari tidurnya. Wajah mereka pun berseri-seri dan saling bertanya, berapa lama tidur di gua itu? Sebagian dari 7 pemuda itu lalu berkata bahwa hanya Allah yang tahu berapa lama mereka ditidurkan. Setelah itu, mereka keluar dari gua dan mencari makan ke kota. Ketujuh pemuda itu kaget karena keadaan kota sudah berubah dan banyak orang yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
selama 309 tahun berlalu dengan pemimpin yang silih berganti, dan semuanya ialah orang yang amat kejam, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan jalan. Tidak beberapa lama kemudian, ketujuh pemuda itu meninggal dunia. Negeri Syam yang kini bernama Yordania kini dipimpin oleh seorang pengikut Nabi Isa alaihissalam yang memerintahkan rakyatnya agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghancurkan berhala. Ia juga berlaku adil dan sangat bijaksana. Negeri Syam kini menjadi negeri yang makmur dan rakyatnya terhindar dari kemiskinan. Demikian kisah teladan 7 pemuda Ashabul Kahfi mempertahankan iman dan kekejaman Raja Daqyanus yang banyak mengandung hikmah. Wallahu a'lam. Adapun hikmah dan keteladanan dari kisah Ashabul Kahfi ini yang dapat kita ambil diantaranya yaitu: yang pertama, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas segala-galanya, seperti menidurkan Ashabul Kahfi selama 300 tahun lebih di dalam gua, kemudian membangunkan kembali. Begitupun Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa untuk menghidupkan yang telah mati. Yang kedua, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mempertahankan keimanannya walaupun dalam ancaman penguasa yang zalim. Yang ketiga, bertawakal dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk minta perlindungan dari ancaman orang-orang yang berbuat zalim. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan perlindungan bagi orang-orang yang beriman dan bertawakal kepadanya. Sekian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.